Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woody Syaratul Ain dengan NIM 190104100021. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Proklamasi Kota Bandung. Di sini saya akan memaparkan sedikit hal mengenai bisnis internasional. Langsung saja. Pengertian dari bisnis internasional. Bisnis merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dua aktor atau lebih serta berfokus pada manajerial dan strategik pada aspek ekonomi yang selalu bertujuan pada keuntungan. Interaksi bisnis yang dilakukan lintas batas negara kemudian didefinisikan sebagai bisnis internasional. Bisnis internasional mencakup perdagangan internasional, pemasaran internasional, pemanufakturan luar negeri hingga jasa. Pengertian bisnis internasional sendiri sangatlah luas. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan antara dua negara atau lebih, baik milik pemerintah maupun swasta. Kemudian sejarah bisnis internasional. Bisnis internasional sebagai sebuah disiplin adalah relatif baru, tetapi bisnis internasional sebagai praktik bisnis merupakan sebuah peristiwa yang telah berlangsung lama. Bahkan sebelum Masehi, pedagang-pedagang Fenisia dan Yunani mengirim wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Tahun 1600, British East India Company, sebuah perusahaan dagang yaitu baru dibentuk, mendirikan cabang-cabang luar negeri di Asia. Pada saat yang sama, sejumlah perusahaan Belanda yang dibentuk tahun 1590 membuka rute-rute perjalanan ke timur untuk membentuk Dutch East India Company dan juga membuka kantor-kantor cabang di Asia. Para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama pada tahun 1700-an. Kemudian tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri secara bertahap, dari tahap yang paling sederhana yang tidak mengandung risiko sampai dengan tahap yang paling kompleks dan mengandung risiko bisnis yang sangat tinggi. Adapun tahap tersebut secara kronologis adalah sebagai berikut. Yang pertama, ekspor incidental, ekspor aktif, penjualan lisensi, franchising, pemasaran di luar negeri, produksi, dan pemasaran di luar negeri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.